Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Waduh, Novel Baswedan mengungkap korupsi bansos COVID-19 capai 100 triliun rupiah. Penyidik KPK Novel Baswedan kembali buka suara. Ia bercerita kasus korupsi bantuan sosial atau bansos COVID-19 nilainya mencapai 100 triliun rupiah. Namun ia belum bisa memastikan lantaran perlu penelitian kasus ini lebih lanjut. Novel mengatakan kasus bansos COVID-19 di mana KPK melakukan operasi tangkap tangan hanya untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, kasus ini sudah masuk dalam sidang. Namun kata Novel, kasus serupa juga terjadi di seluruh daerah di Indonesia dengan pola yang sama, sehingga perlu penyelidikan lebih lanjut. Ini kasus yang mesti diteliti lebih jauh. Kasus ini nilainya puluhan triliun. Bahkan saya rasa 100 triliun rupiah nilai proyeknya dan ini korupsi terbesar yang pernah saya perhatikan. Kata Novel pada CNN Indonesia pada Senin 17 Mei. Novel juga melihat ada kesamaan pola-pola korupsi bansos di daerah yang sama dengan DKI Jakarta dan sekitarnya. Ia menilai kasus bansos harus terus ditindaklanjuti. Ini kasus mesti diteliti lebih jauh, begitu ucapnya. Novel Baswedan telah mengungkapkan bahwa korupsi bansos COVID triliunan hingga luar DKI Jakarta. Penyidik KPK menduga kasus korupsi bansos COVID-19 Novel Baswedan nilainya mencapai 100 triliun rupiah. Namun ia belum bisa memastikan lantaran perlu adanya penelitian kasus ini lebih lanjut. Novel mengatakan kasus bansos COVID-19 di mana KPK melakukan OTT hanya untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kasus ini pun sudah masuk ke dalam persidangan. Namun kata Novel, kasus serupa juga terjadi di seluruh daerah di Indonesia dengan pola yang sama sehingga perlu adanya penyelidikan lebih lanjut. Ini kasus yang harusnya diteliti lebih jauh. Kasus ini nilainya puluhan triliun, bahkan saya rasa 100 triliun nilai proyeknya, dan ini korupsi terbesar yang saya pernah perhatikan. Begitu kata Novel. Novel menyatakan hal ini terkait dengan 75 pegawai KPK yang dinonaktifkan karena tidak lolos tes wawasan kebangsaan untuk alih status menjadi aparatur sipil negara atau ASN. Namun ia menyayangkan Kasatgas Penyidik kasus bansos dan 74 pegawai KPK lainnya saat ini dinonaktifkan oleh Ketua KPK Firly Bahuri usai dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Diketahui Kasatgas Penyidik kasus bansos adalah Andre Dedi Nainggolan. Ia berhasil menyeret mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara ke muka persidangan. Andre juga ditemani oleh penyidik Praswat yang juga dinonaktifkan. Ia berhasil menetapkan 5 tersangka hingga ke meja hijau. Dalam kasus tersebut, Juliari didakwa menerima suap senilai total 32 triliun rupiah terkait dengan penunjukan rekanan penyedia bansos COVID-19 di Kementerian Sosial. Rinciannya, Juliari menerima uang dari konsultan hukum Haris Sidabuke sebesar 1,28 miliar rupiah dan juga Direktur Utama PT 3 Pilar Agro Utama Ardian Iskandar sejumlah 1,95 miliar rupiah dan rekanan penyedia bansos COVID-19 lainnya senilai 29 miliar rupiah. Redaksi CNN Indonesia sudah menghubungi Ketua KPK Firly Bahuri dan juru bicara KPK Ali Fikri untuk merespon dan mengkonfirmasi pernyataan Novel. Akan tetapi saat ini, Firly dan juga Ali belum juga merespon. Tahun 2020 lalu anggaran untuk perlindungan sosial karena pandemi COVID sebesar 234 triliun rupiah, sebanyak 129 triliun rupiah dialokasikan untuk Kemensos dengan rincian program Keluarga Harapan 41,9 triliun rupiah, sembako dan bantuan tunai sembako 47 triliun rupiah, Bansos Jabodetabek 7,1 triliun rupiah dan Bansos non Jabodetabek 33,1 triliun rupiah.